warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ruang Asman bersama saya Eva Nur Latifah. Hari ini saya akan ditemani bintang tamu. Kira-kira siapa ya bintang tamu yang wajib hadir di podcast Ruang Asman? Kayaknya sih seseorang yang bikin kita ngangenin, pengen ketemu banget. Pokoknya jangan ngomong panjang lebar deh. Kita sambut aja bintang tamu kita hari ini. Yes, selamat datang. Apa kabarnya? Baik. Saya manggilnya apa nih? Bapak, Mas, Kakak, Om, apa? Kalau orang-orang sih sering saya manggil saya itu Tuan Muda ya Bu. Tuan Muda. Iya. Oke. Tapi kok kayaknya ada sekat gitu, kita nggak terlalu kurang deket gitu kalau Tuan Muda ya. Oh iya benar. Kakak aja oke? Nanti. Kakak. Oh bisa jadi. Oke deh deal. Karena Kakak saya ya? masih muda kan. Iya dong. Belum pantas disebut Iya dong. bapak. Ya, apa kabarnya kakak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Kegiatannya apa sih? Untuk di saat musim ini pandemi kayak gini? di masa pandemi kegiatan saya lumayan cukup sibuk ya Bu. Sibuk Ya. banget. Terima kasih loh udah nyempetin ke sini. Sama-sama. Ya. Sibukannya apa sih? Selain di sekolah, saya kan di sekolahnya ada 2 ya Bu ya. Oke. 1 di SMK, 2 di MTS. Oh iya. Ya sama-sama Sulaiman. Oke. Terus selain di sekolah, saya juga punya kegiatan yaitu di lembaga pemerintahan yaitu di Desa Sukawangi. Kakak aktif di pemerintahan. Alhamdulillah saya dapat kepercayaan. Makasih loh kakak sudah menyempatkan di kegiatan yang kayaknya serentetan sibuk banget tapi udah bisa datang di podcast kami ya. Dan katanya nyempetin dan terjun langsung juga di tim podcast Ruang Asman. Ya kebetulan kemarin ibu sendiri ya sebagai ketuanya meminta dan mengajak saya untuk bergabung di podcast Asman. Nah setelah dipikir-pikir, itu ide bagus, sangat bagus sekali menurut saya. Selain bisa mengenalkan sekolah Asman melalui dunia digital, jadi saya ikut gabung juga, alhamdulillah. Makasih loh ya kakak sudah ikut langsung terjun menangani. Sama-sama. Bagian apa sih kalau boleh tahu? Saya itu dipercaya sebagai bagian kreator, editor, yang berhubungan dengan tor gitulah semuanya. Itu pasti saya mengerjakannya. Jadi kalau nanti kita setiap podcast yang tayang itu pasti hasil editan kakak ya? Ada tim lagi Bu, tim saya mau ngajak lagi ya. Sendirian ya? Kalau bekerja sendiri saya kurang begitu mampu lah, maklum kan sibuk juga Bu, jadi jadi maksudnya kakak nih nggak mampu dalam memanage waktu. Sebetulnya sih punya skill di situ ya kak, tapi karena mungkin waktunya yang padat jadi kakak cuma ngebimbing, ngarahin ngapain gitu ya yang cocok gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Terkadang saya juga turun sendiri Bu. Keinginan kakak nih, harapan di podcast ini Ruang Asman ini kedepannya apa? Harapan saya di ruang podcast Asman ini yang pertama bisa mengenal atau mengenang memori-memori anak-anak atau alumni kegiatan sekolah itu seperti apa. Dan sekarang progresnya itu Asman itu katanya ya akan lebih berkembang lagi Bu. Berkembang? Ya. Misalnya kakak tolong kasih tahu dong. Salah satu program dari sekolah ini Bu ya. Saya sebagai peranan di sekolah nih Bu. Kebetulan saya itu diberi amanah untuk menjadi kepala bagian tata usaha Bu. Tata usaha. Luar biasa. Makasih. Terus. Nah, salah satu program itu yang pertama kita kan yang berawal sekolahnya itu di gedung kampus A ya. Kampus A. Kita punya 2 kampus. Salah satunya di kampus A. Sekarang kita sudah mandiri, punya sendiri, lokasi sendiri itu di kampus B. Ya, nggak jauh jaraknya itulah dari kampus A ke kampus B. Nah, perkembangan di kampus B itu, insya Allah kedepannya Bu akan ada beberapa katanya setelah
rapat dengan beberapa staf dan staf khusus ya pimpinan. Program-program untuk anaknya itu akan lebih ditingkatkan. Salah satunya penguasaan digital. Jadi anak itu mampu untuk menguasai digital. Diberi apa ya namanya itu, disuapkan tentunya bahasa eta nama meureunnya punya. Nah, dibekali dengan materi teknologi. Setuju banget tuh Kak, karena kan anak sekarang mah sukanya main TikTok gitu ya, snack video, pokoknya ngapa-ngapain semuanya diupload gitu ya. Bermanfaat. Jadi segala sesuatu berdigital. Boleh nggak sih anak-anak siswa-siswi itu masuk ke podcast ini? Ya harus mengemukakan apa skillnya, kemampuan atau yang lain-lainnya lah, berkreasi. Nih ini wadahnya di podcast Asman. Jadi selain Bapak Ibu guru, siswa juga boleh, alumni boleh? Boleh. Kemarin sempat ada yang nanya loh Kak, di Instagram kalau nggak salah katanya netizen pernah nanya nih, jangan alumni aja deh yang diundang, kita yang dulu yang pernah berkontribusi di sini diundang katanya. Oh iya. Boleh sebut nama dong? Silakan, siapa? Kak Ija sama Rijal Suryana. Iya, Dian Salsia, terus banyak lagi Risma Anggraini. Ya silahkan sekarang ini momennya nih kita reuni mengenang dulu itu perjuangan membangun sekolah itu seperti apa. Jadi sebenarnya mereka tuh dari nol ya berangkat. Ya dari nol. Tahu banget. Kalau Risma Anggraini itu barengan sama saya Bu. Dia masuknya ya. Tapi dengan beberapa pilihan Risma ya. Jadi lebih memilih secara apa ya namanya tuh sesuai keinginan sendirinya. Hidup memang pilihannya mungkin. Pilihan. Dia lebih memilih hengkang, mungkin hengkangnya baik-baik dong ya. Ya jelas tanpa. Tapi mungkin dia merindukan suasana Sulaimania. Pasti Risma. Untuk Risma Anggreni ini kami tunggu di sini. Kita ngobrol lagi. Ya flashback masa lalu, bagaimana kita ngomongin flashback nih Kak. Ngomongin flashback. Yang paling diingat banget nih selama satu dasawarsa. Apa yang paling berkesan banget? Yang paling berkesan menurut saya yang awalnya itu saya di sekolah tidak ada kontribusi Bu. Nah, dulu kan sekolahnya itu bagian siang. Nah, saya ke sekolah. Setelah ke sekolah duduk beberapa menit lalu pergi lagi. Cuma ngapain aja? Kalau beberapa menit ngapain? Ngopi. Salah satu ngopi. Menyalakan komputer. Terus itulah biasa lihat-lihat sekitarnya. Setelah itu pergi. Sampai kepala sekolah pun nyari kemana ini anak ini. Dan ternyata di belakang sekolah anak tersebut lagi tidur. Nah itu saya sendiri. Kakak yang tidur di belakang sekolah. Ya. Ngapain Kak nggak di rumah aja gitu tidurnya? Kok bobo di sekolah gitu? Karena dari rumah. Masa pikir buat bobo di sekolah ya? Takutnya dia dari rumah kepala sekolah itu mengetahui karena rumah saya itu dekat dengan sekolah. Bahasa itu apa sih diontrok lah ke sekolah ke rumah. Jadi lebih baik saya tidur di rumah teman. Di rumah teman. Tapi ketahuan pernah ketahuan sama kepala sekolah? Alhamdulillah ada. Nggak ada ya? Saking pintar saya cerdasnya jadi tidak ketahuan sama Oke, itu yang paling berkesan. Karena berkesan nggak sama Risma, sama Dian Sasya atau Rijal nih apa sih yang paling berkesan kerja tim bersama mereka apa? Banyak sih Bu, tidak bisa satu aja lah, satu yang paling berkesan banget. Mungkin waktu itu makan kudu nu mana gitu saking kebanyakan jadi kudu nu mana kesannya. Nah ya sangat berkesan mereka itu sampai tidak bisa dilupakan. Kalau bisa mereka suruh lagi satu lah kita pengen tahu ya bocoran apa tuh ya? Apa ya coba? Banyak Bu, bingung Bu. Ya satu aja lah. Kesana namanya. Mungkin pas waktu makan kelebihan uang jadi ada yang harus dikembaliin ke teman atau kamu pinjam uang ternyata. Kesana mah semua dimarahin karena hal-hal yang kecerobohan kita Bu eta. Jadi sampai
dimarahin sama kepala sekolah berjamaah. Tapi jadi pintar kan? Oh iya, jadi dibalik itu kan? bukan memarahi tapi mengkoreksi kesalahan kita. Jadi sehingga pintar. saya tuh di sini akibat sering dikoreksi atau konotasinya dimarahin. Nah, jadilah saya seperti ini, Bu. Pintar ya? Ya, saya sangat berterima kasih kepada Sulaiman ya yang bisa merubah saya hingga saat ini seperti ini. Luar biasa. Ya. Makasih ya Sulaiman ya. Luar biasa kakak ya, perjuangan kakak di SMK Sulaimania. Harapan kakak nih buat siswa-siswi baru atau yang masih mengenyam pendidikan di SMK Sulaimania. Ngapain nih mereka supaya tergali potensinya? Harapan harus ngapain? Saya ya salah satunya yang pertama belajar dengan rajin, tekun, tapi di masa sekarang kan susah, terbatas ya. Mereka harus belajar secara cerdik bagaimana mempelajarinya secara otodidak tanpa ada sentuhan dari para pengajar yaitu guru sendiri. Harus pinter-pinter lah. Sok buktikan kemampuan atau keinginan dan cita-cita mereka itu harus dicapai. Salah satunya ya dengan ruang Asman ini bisa potensi mereka bisa diapresiasikan di sini. Mereka mau jadi apa? Entah itu mau jadi artis, jadi pegawai sipil ataupun yang lainnya. Nah, disitulah bisa kita ngomong-ngomong artis nih, aku jadi keinget nih kakak katanya SMK Sulaiman ini punya tim Marawis. Ya, tim Marawis. Katanya jadi manajernya ya. Ini ya Bu, kita cerita ya tentang tim Marawis. Tim Marawis ya. Cerita tim Marawis. Itu soalnya apa ya? Tadi tuh ibu teh bilang apa? Manajer? Bukan. Kesan apa namanya tuh? Punya cerita kenangan yang sendiri sama tim Marawis ini. Sama tim awal Marawis. Pembentukannya gimana sih? Pembentukannya yang pertama bukannya sombong saya Bu. Oh iya enggak sih. Saya itu dulu tuh bercita-cita jadi artis. Oh, kakak punya cita-cita jadi artis. Ya, waktu saya sekolah merintis. Biasalah anak muda jadi band-bandan gitu ya. Semenjak sekolah dan ya gitulah nasib tidak itu saya jadi seorang artis, malahan saya seorang ya seperti inilah. Nah, potensi dan bakat saya itu terpendam kan ya. Iya dong. Nah, setelah terpendam itu, apa salahnya saya mengapresiasikan atau bukan menularkan ya istilahnya, non sih Bu? Apa ya? Artinya guys, mungkin membentuk tim Marawis atau menyalurkan menyalurkan hobi saya. Nggak bisa sama saya, sok sama anak-anak yang muda atau siswa-siswi. Jadi saya berkontribusi, dipercaya oleh kepala sekolah, sok bina atau bimbing jadi pelatih Marawis. Nah dari situlah setelah dapat kepercayaan tersebut, saya memanfaatkan nih peluang. Saya bina anak-anak, saya arahkan bagaimana triknya atau mengulik lagu, memasukkan antara aransemen musik dan vokalnya seperti apa pembagiannya. Setelah beberapa bulan latihan ataupun saya mencoba mengeksplor mereka. Nah, supaya mereka bisa tampil di luaran, tidak hanya di sekolah. Ketika ada yang nikahan, sunatan yang Marawis nih. Ayah Bu, pernah di acara sunatan, ya hajatan seperti itu. Alhamdulillah Marawis Asman itu sudah mempunyai nama untuk wilayah 10 kecamatan. Luar biasa kakak binaannya. Terima kasih loh kakak. Oh iya Bu, satu lagi. Tim Marawis pernah jadi juara. Walaupun juara 2 di 3 kecamatan Warungkona. Kakak sebagai pembinanya ya dan sekaligus pembimbingnya. Saya merasa bangga Bu. Kalau begitu kakak pasti ingat. Saya mau tes nih ingatannya. Sok. Siapakah vokalis pertama tim Marawis Sulaimannya? Tim Marawis Sulaimannya vokalis yang pertama kali waktu diberdirikan. Neng Fitri yang kecil-kecil ya. Kalau nggak salah, saking saya. Bener nggak sih Neng Fitri? Neng Fitrinya. Bener nggak sih? Rumah nanti di Cipaku, eta Neng Fitri. Bener. Yakin? Fitri. Neng Fitri lah, lupa saya nama belakangnya Neng Fitri. Angkatan tersebut. Terus setelah regenerasi, kan di sekolah itu regenerasi ya Bu ya.
ngerekrut lagi anggota baru ke itu angkatan geng-gengnya itu. Bukan geng atau ya? Bukan, di sekolah tidak ada geng-gengan. Sorry. Semuanya kompak. Satu alma mater. Kelompok atau grup yang dipelopori oleh Ripa Rafifah. Itu ya, mereka berkontribusi sangat besar juga ke tim Marawis yang dulunya jam manggungnya sedikit. Berkat mereka jadi banyak, Bu. Jam terbangnya makin banyak. Terbang, ngarapung adulahnya. Jadinya Siapa lagi? Yang kakak ingat nih vokalisnya siapa aja? Tadi udah Neng Fitri, terus Ripa. Ya, Ripa teh kalau nggak salah jadi vokalis ya. Setelah Ripa deg-degan kan? Angkatan setelah Ripa disebutin kan nih sama si kakak. Ya? Aduh, lupa. Kalau nggak salah setelah angkatan Ripa, Arini kakak. Arini Rahmawati ya. Bener, sempet. Arini enggak, itu kan Arini timnya Ripa. Ya. Arini itu kalau nggak salah megang yang kecil itu ya. Jadi penari. Nah, salah ya. Lumayan itu grup mereka paling kompak untuk menarinya. Ayo kakak, siapa setelah Arini? Arini. Bukan kak, itu satu kelompok kak. Vokalis ya, itu Neng Fitri, Rifa. Abis Rifa, ayo kakak ingat. Oh iya, lupa. Siapa? Yang lumayan suaranya bagus tuh, cewek. Ya siapa? Semut gimana gitu ya, kalau nyanyi sholawat itu. YouTube lah karena hati. Ya siapa? Apiatul. Benar, Apiatul. Apiatul Aliyah. Ya benar. Berarti saya nggak ragu kalau memang kakak ini manajer, manajer yang bertanggung jawab sama timnya. Ya, setelah Apiatul baru saya ditugaskan lagi oleh kepala sekolah ke hal yang lain. Ya, menyayangkan saya tidak mengelola atau mengurusi Marawis lagi. Nanti mungkin sama. Tapi alhamdulillah Marawisnya masih ada sekarang. Boleh kan kalau misalkan ada nih nanti yang mau ngundang. Ya, yang mau hajatan, sunatan, acara keluarga, terus semenan kan? Semenan. Di sini istilahnya ada semenan ya. Semenan teh pesta graduation anak SD dinia. Ya yang segitu itu ya. PAUD. Nah, itu boleh mengundang tim Marawis Asman ya. Nanti bisa menghubungi langsung ke sekolah ataupun ke channel kita lah di sini ya. Channel ini ya. Nanti boleh di komentar ya. Ya, boleh di komentar di sini pasti ada. Nah, ini channel-channelnya apa saja. Bisa dihubungi. Kakak, setelah kita tadi cerita Marawis, ada nggak tempat yang paling jauh dikunjungi Marawis dan paling berkesan? Ada kejadian apa gitu? Oh iya. Waktu yang grup dipimpin Ripa itu sampai mengikuti tiga lokasi. Ya, 3 lokasi, salah satunya yang di Universitas Surya Kencana. Ya. Luar biasa. Di Marawis As-Sulaiman ya, jam terbangnya emang udah luas. Benar. Dan disayangkan ya itu regenerasi tersebut. Mungkin nanti kalau keadaan kita membaik ya, pasti di masa itu bisa dikembangkan lagi. Kita mudah-mudahan kembali normal, Marawis bisa tampil di mana aja ya. Insya Allah bisa. Apalagi nih Kak yang mau diceritain di podcast ini Kak? Gini ya Bu, ngomong dari tadi gak ada air ini. Di mana ini ya? Gini Kak, kalau misalkan kita mau ngasih air gitu kan nanti. Oh iya lupa. Aja sih. Nanti bentar lagi lah. Kalau misalkan mau minum itu ada di belakang. Ada endorse ya. Oh ya silakan buat yang punya produk minuman silakan kita bisa ditampilkan di sini nih. Ada loh biar kan bagus alumni yang suka jualan. Boleh nggak di sini? Oh boleh buat alumni yang ingin produknya bisa terjual secara laris lagi, diperkembangkan lagi, boleh kita endorse di sini. Nah, kita sediakan space di sini ya, supaya terlihat. Kak, bocoran aja nih. Ini kan baru yang ketiga ya.
podcast tayang itu Oh, ketiga ini ya. yang ketiga. Iya, Yang ketiga. Bocoran aja sih buat kedepannya kira-kira bintang tamunya mau siapa sih yang ada di sini? Setelah boleh nggak sih dibocorin sedikit aja? Ya setelah kemarin atau tadi ya lupa saya. Ya. Astagfirullahaladzim. Kita sudah membahas dengan proyek kedepannya Ruang Asman itu mau menampilkan siapa saja, maksudnya mau seperti apa, agenda kedepannya seperti apa, itu sudah diprogreskan. Dan setelah seharusnya bukan saya dulu ya yang harus membuka atau mengawali podcast ini. Salah satunya yaitu harus yang punya sekolahnya dulu lah Bu. Dikarenakan waktu beliau sangat sibuk, jadi ya saya dulu lah biasa. Gak apa-apa. Biasanya kan kakak di belakang layar. Nah, sekarang saya disuruh muncul ini sama hostnya ini. Aduh. Muncul. Saya belum soalnya siap. Gini, belum soalnya apa. Gini, banyak nih ada nih netizen katanya. Tuan muda, kameramen yang mana sih, pengen tahu dong, ayo diulik katanya gitu, ayo dong ulik-ulik kameramennya gitu. Jadi selama ini inilah dia yang di belakang layar, yang edit, yang kamera, editor, kreator, pokoknya konseptor gitu ya. Apalagi sih kan? Ya yang berhubungan tor. Fasilitator, mobilator. Kita masih panjang nggak sih, punya waktu berapa menit lagi? Ternyata masih panjang loh Kak, kita masih harus ngobrol-ngobrol lagi nih tentang podcast ini ya. Kak, katanya nih ada guru nih yang suka bawa bule ke sini. Nanti boleh di sini podcast nggak? Di sini ada kebetulan di pendidikan kita terutama bahasa ya. Bahasa itu bahasa internasional, bahasa Inggris. Kita mencoba untuk mengadakan program untuk mengundang si bule atunya ada disebut nama bule maknanya nu kitu teh nya orang asing lah bule dari beberapa negara kita undang ke sini. Seperti biasanya suka seperti itu dibawa ke kelas oleh guru bahasa tersebut. Nanti juga ada bagusnya kita tampilkan di sini juga ya. Podcast ya, bagus ya kita podcast. Ya kita nantikan. Kakak bisa nggak sih bahasa Inggris? Just little menurutnya bahasa Inggrisnya. Just little I can gitu ya. Kak, itu dong tadi kakak seorang manajer, pernah aktif di band, cita-cita jadi band. Kakak sebagai apa sih dulu? Jadi flashback nih Kak dari kemarin. Sebagai manusia biasa yang vokalis bukan sih Kak? Kakak vokalis bukan? Saya itu kebetulan kalau vokalis sih kita tes aja. Enggak. Oh, sorry ya. Maaf dong. Tes dikit boleh. My voice is bad. Jadi saya bukan jadi vokalis, tapi saya jadi basis. Lebih ke alat Bu ya. Tapi bisa apa sih? Ada kan suka ada vokalis 1, vokalis 2 atau apa sih? Backing vokal gitu. Kakak, bener. Untuk pernah saya jadi backing vokal, tapi ketika rekaman si editornya itu terlalu pusing Bu. Karena sering memakai auto tune, karena suara saya dengan tune tersebut tidak balance. Nah, jadi ya begitulah saya lebih baik daripada malu mendingan entong jadi backing vokal gitu. Jadi basis aja. Nah, jadi itu lah player lah gitu. Sebagai itu dulunya saya itu. Tapi masih ada enggak sih sisa-sisa alat bandnya? Alhamdulillah masih ada di jiwa rumah. Jiwa masih seorang band enggak sih? Masih bergebu-gebu sebagai anak band. Oh, anak band gitu. Musik Kak, ini mah keluar dari pembicaraan nih, soalnya kita tadi ke band-band gitu. Biasanya sih kalau anak band playboy gitu ya. Kakak gitu gak sih? Aduh sorry nih Kak, jadi ngebahas ke pribadi nih Wah ya. Sorry banget loh. Untuk masa itu saya sudah lupa tapi Bu. Aduh lupa. Saya lebih memikirkan masa depan ke depannya. Nah, saya sekarang bekerja sebagai apa? Nah, dulu belajar di situ Bu. Itulah jawabannya kan. Bu, itu mah. Kan sedikit ini Bu. Oh, tidak boleh itu, tidak boleh. Itulah jawabannya katanya. Skip mungkin ya, pertanyaan itu di skip, coba ganti pertanyaan yang lain gitu. Apalagi ya yang kakak akan bicarakan di sini mungkin Kak? Sebenarnya masih banyak Bu, dikarenakan waktu ya. Mungkin waktu
waktunya sangat sempit. Kalau misalnya diceritakan, saya pasti banyak Bu. Banyak banget Kakak. Banyak banget. Mual abis sejam 2 jam 3 jam lah, pasti kayak gitu. Kakak di podcast ini kalau misalkan apa namanya ada selebgram apa ini itu namanya warung jengkol atau selebgram warung jengkol, artis-artis daerah warung jengkol artinya bisa kita akan tampilkan di sini, mencoba meminta kontribusinya supaya ya berpartisipasi di sini. Coba apa sih, misalkan ada model yang jalur warjeng gitu. Iyalah, ini yang terlewat. Ya nanti kita rapatkan lagi lah, bicara lagi dengan tim kita bagaimana nih ke depannya. Ada enggak gitu? Tapi kayaknya kalau lihat di medsos ya, ada beberapa alumni yang memang aktif di medsos, dia punya karya bikin apa, ngapain, mungkin bisa jadi bintang tamu selanjutnya ya kayak. Ya bisa, supaya jadi motivator buat adik-adik kelas gitu ya. Sekarang sih gitu ya, orang mendingan kreatif aja di digital gitu ya, daripada ngelamar kerja ditolak, tapi mendingan kita bikin sebuah karya kayak podcast Ruang Asman ini kan kayak bagus banget. Jadi nggak hanya guru, nggak hanya staf PU, nggak hanya alumni dan juga siswa, tapi buat warga Asman yang lainnya yang ingin tampil di podcast ini, mau ngapain aja boleh, tentunya kita ke channel ini aja ya. Di komen atau mungkin netizen nanti punya saran pengen bintang tamunya siapa, boleh ya request ya. Boleh di sini. Request di sini, kasih masukan ke kita, atau kontennya nggak hanya podcast aja nanti ke depannya. Mau apa? Kakak mau apa sih ke depannya ini selain podcast? Mau demo masak suka nih dia. Bisa kan? Bisa boleh. Demo bedah buku, dibedah buku Tapi ke depannya kita apa hanya fokus di podcast gitu, atau mau ada konten-konten yang lainnya? Sepertinya untuk pertama kali ini kita fokus dulu ke podcast. Untuk awal kita fokus di podcast. Fokus di podcast. Yang keduanya menggali kreasi atau potensi anak dengan bakat yang mungkin masih terpendam gitu ya, tidak ada ruangnya. Nah, kita fasilitasi dengan ruang ini. Makanya kita sebut nama ini Ruang Asman. Nah, boleh Kak, apa sebutin Kak? Salah satunya nanti akan membuat film pendek. Proses belajar itu seperti apa, agar mengenang masa lalu yang dulunya alumni. Oh, dulu tuh saya pernah belajar di sini, diajar oleh guru ini, dengan memori secara kita tampilkan secara visual. Itu mungkin. Tapi kok mengenang yang tadinya siswa gitu, kok jadi agak teringat gimana kalau misalkan jalan ke sawah pas waktu hujan gitunya, sama tuh gitu, aduh, jadi pengen hayal sering gitu. Tapi ada nggak sih yang punya kenangan kayak gitu? Mungkin ada ya. Banyak sih soalnya. Selama kakak di sini ada nggak pernah cerita gitu, misalkan dia berangkat ke sekolah sampai ada Bu, ada pernah. Tapi sekarang kan jadi kenangan. Ya? Kenangan yang tak bisa dilupakan. Gimana tuh? Malahan orang itu jadi jadi orang sukses sekarang. Wih. Ya, dengan pengorbanan dan perjuangannya menimba ilmunya, mendapatkan ilmu di sekolah ini, dan akhirnya ketika keluar mereka jadi orang-orang yang benar-benar sukses, alhamdulillah. Fighter gitu ya kayak. Karena perjuangannya dari sekolah ketika musim hujan ya, musim hujan. Pas musim hujan, rumah dari ke sekolah itu melalui sawah, galengan. Galengan. Oke, galengan ya. Galengan tuh lamun misalkan musim panen enak, garing. Iya, lamun musim hujan terus musim tandur. Kumaha si galengan di popok, Bu? Ku tandur kan di popok. Blok. Ari ka dieu tata tertib di sekolah harus memakai sepatu. Tidak boleh kotor ya. Supaya apa? Itu mengajarkan kan kedisiplinan. Nah, mereka sampai pakai kantong keresek, Bu. Nah, nu dikeresekan. Si sepatu teh dikeresekan. Terus kakina hiji aya nu dikeresekan. Yang kedua ada juga yang ditenteng. Oh, ditenteng. Nah. Oh, kelak. Tunggu ya sebentar. Maksudnya pakai sepatu dulu terus pakai kantong keresek gitu. Enggak, si sepatu di kantong keresek. Nah, gitu. Jadi dia pakai sandal jepit. Itu anu nyeker mah ada juga yang diteng-teng ini dipakai. Dia itu istilah mah
tanpa alas ya, nyeker atau nyeker. Jalan elang-elangan sampai segitunya gitu perjuangan mereka ya. Oke, luar biasa. Nih, itu kan siswa. Sekarang dari guru dong. Nih Kak, setahu aku ya, ini jalan kan bagus baru beberapa tahun ke belakang. Ya alhamdulillah untuk beberapa tahun ke belakangnya. Jadi bagus. Sebelumnya kan luar biasa. Sebelum nama ya Allah. Punya cerita nggak? Punya cerita nggak? Kebetulan saya juga bukan dulunya tinggal sekarang kan sudah menetap di Manglad ya. Ini kan alamatnya itu di Manglad. Desa Sukawangi, Kecamatan Padang. Iya. Dulunya itu saya itu pindah ke sini tuh waktu kelas 4 SD Bu, masih kecil. 4 SD. Masih lagi imut-imutnya tapi Iya, sekarang iya, masih imut iya. kan. Iya, oke. Dulu itu jalannya itu Bu, Masya Allah sekali. Ibu tahu susukan anu saat walungan anu saat tah siga kitu jalan warungnya batu nate gede katanya sampai ya gimana lagi kan akses harus dijalankan tidak ada akses lagi makanya memaksakan untuk lewat jalan tersebut. Pernah ada dengar cerita nggak guru yang dalam perjalanan itu punya ada yang berkesan gitu? Ada Bu, ada yang berkesan. Diceritain kumaha tah? Mogok motorna, terus digubrak, perjuangan untuk mengajar. Bayangkan anak-anak perjuangan guru itu seperti apa. Mereka jauh-jauh dari rumah ke sekolah dengan apa tuh namanya teh? Bukan jalannya, non? Bukan sasaran atuhnya namun dirinya. Ya pokoknya mah gitu lah dengan geografis yang belum mendukung ini memaksakan agar apa? Anak-anak itu bisa pintar gitu, bisa mengajar mencerdaskan anak bangsa. Setuju banget. Jelas itu Pak. Kakak terima kasih lo udah hadir di podcast hari ini ya. Sudah berbagi cerita bersama kita. Ya walaupun sedikit ceritanya ngalir ngidulnya Bu itu jelas tapi ya yang penting saya berkontribusi di sini ya Bu. Terima kasih ya Kakak. Sama-sama. Sekali lagi doa dan harapan di podcast kita. Doa dan harapan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Agar podcast ini bisa menjadikan ruang untuk anak-anak atau siswa-siswi SMK Sulaiman ya, terutama itu ya khususnya. Tapi di sini kan ada beberapa lembaga. Silakan di sini. Ini wadahnya. Ya. Terima kasih Kakak podcast hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah ini. Ketemu lagi di podcast selanjutnya tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.